Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita masuk ke topik berikutnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai metode dan distribusi sampling. Kita awali dulu ya perkuliahan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik ini ada beberapa capaian pembelajaran yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa memahami dan mengerti makna populasi dan sampel, serta pentingnya sampel dalam penelitian. Yang kedua, mahasiswa memahami dan mengerti metode penarikan sampel probabilitas dan non-probabilitas. Yang ketiga, mahasiswa memahami dan mengerti kesalahan penarikan sampel. Yang keempat, mahasiswa mengetahui distribusi sampel rata-rata dan proporsi serta distribusi selisih rata-rata dan proporsi. Yang kelima, mahasiswa mengetahui pentingnya faktor koreksi untuk populasi yang bersifat terbatas. Nah, kita belajar 2 buku ya, ada buku 1 dan buku 2. Nah, kalau di buku 1 kita kemarin sudah belajar statistika deskriptif. Nah, sekarang di buku 2 ini kita akan mempelajari statistika induktif ya, di mana kita mempelajari untuk mengetahui karakteristik populasi berdasarkan karakteristik sampel serta menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya menjadi sebuah kesimpulan atau informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Contoh ya, jadi misalnya topiknya temanya meningkatkan pendapatan. Ada sebuah ini ya berita di Kompas 29 April 2014, mau kaya harus punya side job. Kemudian survei sosial ekonomi Status melakukan survei ya, merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana masyarakat dapat meningkatkan pendapatan agar masuk kelas menengah atas. Survei memilih 500 responden, merupakan masyarakat usia produktif berusia 18 sampai 50 tahun. Metode pemilihan sampel yakni metode random sampling melalui telepon. Nah, hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa hasil kerja sampingan mampu meningkatkan pendapatan antara 45% sampai 65%. Karena hasil menunjukkan data seperti ini gitu ya, jadi bisa disimpulkan jadi ingin kaya, mulailah mencari kerja sampingan. Seperti itu ya. Nah, hubungan sampel dan populasi. Jadi ini populasi nih. Nih, populasi pasti lebih banyak dari sampel ya, karena sampel itu bagian dari populasi. Jadi di populasi ini diambil beberapa item di populasi ini, dia menjadi data sampel kita gitu. Nah, proses pengambilan ini namanya sampling. Nah, nilai-nilai sampel ini bisa kita uji gitu. Nah, karakteristiknya itu kan namanya statistik ya. Nah, ini bisa diketahui. Nah, dari data sampel ini kita mengetahui suatu informasi dan kita mengambil sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari sampel ini menjadi justifikasi untuk kondisi di populasi. Seperti itu. Kita lihat definisinya masing-masing ya. Populasi. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi itu ada dua, ada yang terbatas dan tidak terbatas. Populasi terbatas, finite, unsurnya terbatas berukuran N. Contoh populasi bank, populasi perusahaan reksadana, gitu ya, jumlahnya tidak terbatas, gitu. Kemudian populasi tidak terbatas, infinite. Suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N ini menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Jadi dia nambah terus gitu ya. Contoh komunitas pasar modal. Pasar modal itu pasti kan ya, para investor itu dari hari ke hari makin bertambah terus gitu ya.
Nah, itu kan bisa dia kategorinya populasi tidak terbatas. Kemudian populasi mobil juga ya. Itu contoh-contohnya. Kemudian sampel. Sampel ini adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Ya. Sampel ada dua, sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, ini untuk definisi sampel probabilitas, di mana anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kalau sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, jadi yang membedakannya adalah peluangnya ya, menjadi sampel itu ada perbedaan. Kalau yang sampel probabilitas, dia peluangnya sama, kalau non probabilitas, peluangnya berbeda. Nah, ini mungkin yang perlu kita nanti ada bahasa misalnya parameter statistik. Nah, kalau parameter itu apa, Bu? Hasil pengukuran atau karakteristik dari populasi. Itu namanya parameter. Kalau statistik, hasil pengukuran atau karakteristik dari sampel. Nah, jadi sudah bisa ya membedakan antara parameter dan statistik. Kemudian harus diingat juga notasi atau simbol-simbol ya. Jadi simbol untuk populasi sama sampel itu ada perbedaan. Kalau misalnya untuk rata-rata hitung, kalau populasi ini kita menyebutnya mu ya. Kalau sampel X bar. Kemudian untuk varians, varians untuk populasi tau kuadrat. Kalau statistik untuk sampel S kuadrat gitu ya. Kalau simpangan baku atau standar deviasi tau ya. Tuh, kemudian kalau statistiknya S. Jumlah observasi, N besar untuk populasi dan N kecil untuk sampel. Kemudian juga untuk besaran proporsi. Nah, besaran proporsi P-nya untuk populasi besar, untuk sampel P kecil. Nah, ini notasi yang perlu diketahui agar nanti tidak terbalik-balik gitu ya dalam melakukan estimasi ya atau perhitungan untuk sampel dan populasi. Kemudian metode penarikan sampel. Nah, ini kita perlu ketahui tadi ya bahwa metode penarikan sampel itu ada dua, ada sampel probabilitas sama sampel non probabilitas. Nah, sampel probabilitas ini ada 3 tipe. Yang pertama penarikan sampel acak sederhana, simple random sampling. Yang kedua penarikan sampel acak terstruktur, stratified random sampling. Yang ketiga penarikan sampel cluster, cluster sampling. Untuk non probabilitas, yang pertama penarikan sampel sistematik atau systematic sampling, yang kedua penarikan sampel kuota, quote sampling, dan yang ketiga penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk sampel acak sederhana, pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, contoh metodenya itu bisa dengan sistem kocokan, menggunakan tabel acak gitu ya. Kalau sistem kocokan ini sama kayak sistem arisan. Kemudian kalau menggunakan tabel acak, memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel acak dalam penggunaannya ditentukan terlebih dahulu ya, titik awalnya di mana. Nah, kalau sistem kocokan,
Ya ini kalian udah tahu lah ya, teknik pelaksanaannya. Eee, ini zaman dulu kali ya, kalau sekarang kan udah pakai ada aplikasi gitu ya untuk pengundian. Nah, kalau dulu itu misalnya dibuat daftar semua unit sampel, disusun, diberi nomor secara berurutan, kemudian semua unit sampel ditulis pada gulungan kertas atau kepingan dengan bentuk dan ukuran serta warna yang sama, kemudian dimasukkan ke dalam kotak dan diaduk, dikocok-kocok gitu ya. Nah, kemudian, gulungan kertas diambil sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan, kemudian dicocokkan dengan nomor urut daftar unit sampel. Nah, kalau misalnya penggunaan tabel acak, contohnya di sini ya, ini ada tabel, kalian bisa nanti lihat di bukunya di halaman 11 ya. Misalnya menggunakan, tabel acak ini, eee contohnya misalnya pengambilan 8 sampel dari 82 perusahaan reksadana yang ada di tabel 11.1 ya. Nah, cara kita mengambilnya misalnya, karena jumlah populasinya adalah 82, maka hanya digunakan 2 digit dari angka acak tersebut ya, 2 digit pertamanya, dan nilainya di bawah atau sama dengan 82. Nah, oleh sebab itu misalnya, eee, angka 88, misalnya kita mulai dari mana saja ya, apakah dari sini, dari kiri, atau dari kanan gitu ya. Misalnya, dimulai dari titik baris ke-1 dan kolom ke-10, titik baris ke-1, kolom 10. Berarti kita starting-nya dari 88344 ini ya. Nah ini kan, tadi angkanya, 5 digit, sedangkan kita populasinya 82. Berarti kita hanya, melihat 2 angka pertama ini ya, untuk nanti itu menjadi, calon sampel kita, gitu. Nah, eee, kemudian, di urutan baris ini berarti kan kita ke bawah ya. Nah, ini sorry, ini enggak ya, karena dia di atas 8, 2, 89139 juga enggak, 86326 juga enggak, 96719 juga masih di atas 82 ya. Kemudian 72640. Nah, ini mulai nih, eee, berarti yang menjadi sampel kita nanti urutan yang ke-72. Kita ambil yang 2 ini. Kemudian 29215 berarti yang urutan 29. Kemudian 68396 berarti urutan yang 68. Nah, nanti yang 72 ini kalian bisa lihat ya, di daftar populasi reksadana tabel 11.2, itu yang urutan 72 berarti nanti sampelnya kita ambil yang Schroder Investment Management Indonesia, kemudian nomor 29, itu adalah Harvestindo Asset Management dan seterusnya. Nah, jadi, kita butuhnya tadi berapa? Ngambil 8. Jadi dari, sini diambil 8 ya, seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan dari tabel acak. Nah, berikutnya adalah, metode penarikan sampel yang sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut dengan strata. Lalu, suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Biasanya dikenal dengan nama stratified random sampling. Nah, ini proses stratifikasi, ini kan, populasi kita beragam ya, beragam kategorinya. Nah, kemudian, di, di apa namanya, di populasi tersebut dibuat, distratakan sesuai dengan, karakteristik dari masing-masing, strata tersebut gitu ya. Jadi misalnya ini kan ada yang lingkaran, ada, bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak gitu. Nah, ini dikelompokkan, di apa namanya, dikelompokkan menjadi 3 strata ya, 1, 2, 3 strata bulat, segitiga, dan, kotak gitu. Nah, untuk yang bulat ada 5 anggotanya, untuk yang segitiga ada 7, dan untuk yang, kotak ada 12. Nah, diketahui populasi berjumlah 24 anggota, kemudian akan diambil sebanyak
sampel gitu ya. Bagaimana menentukan jumlah sampelnya pada metode acak terstruktur? Nah, tadi udah ya jumlah anggotanya totalnya 24. Nah, kemudian kita cari persentase dari masing-masing stratum ini. Berarti ini 5 dibagi 24 dapat 21. Kemudian 7 dibagi 24 dapat 29, 12 dibagi 24 dapat 50. Ini persentase masing-masing stratum. Kemudian berapa jumlah sampel per stratum? Nah, dari persentase ini dikali 10. Tadi kita butuhnya 10 ya. Berarti 0,21 kali 10. Yang stratum 2 0,29 kali 10. Yang stratum 3 0,5 kali 10. Sehingga untuk stratum 1 kita perlu sampel 2, di stratum 2 3 sampel, di stratum 3 kita ambil 5 sampel. Gitu. Jadi totalnya 10 sampel. Nah, berikutnya adalah metode penarikan sampel klaster. Ini teknik memilih sampel dari kelompok unit-unit yang kecil atau klaster dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Anggota dalam setiap klaster bersifat tidak homogen, berbeda dengan anggota dalam penarikan terstruktur. Anggota klaster mirip dengan anggota populasi namun dengan jumlah yang lebih kecil. Nah, ini contohnya ya. Ini penarikan sampel cluster. Jadi pada cluster ini kan kalau ini yang tadi ya, sampel terstruktur. Jadi dikotakkan sesuai dengan karakteristiknya. Tapi kalau sampel cluster dia karakteristiknya sama seperti sampel populasi, tapi dia jumlahnya lebih jumlah anggotanya lebih kecil, gitu ya. Ini jadi ini yang ini seperti ini yang sampel cluster. Nah, berikutnya sampel sistematis. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetis dari besar ke kecil atau sebaliknya, kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota dari populasi dipilih sebagai sampel. Nah, ini untuk yang sistematis ya. Ini contohnya, misalnya apabila akan dipilih 5 sampel dari 40 perusahaan. Nah, pertama diberikan nomor urut ya, misalnya dari aset terbesar sampai dengan terkecil. Kemudian memberi jarak, misal karena populasi 40 dan sampel yang diambil berjumlah 5, maka jarak antar sampel adalah 8. Nah, kita perlu 5, berarti ya nomor sampelnya nomor 1, kemudian 9, 17, 25, dan 33. Nah, karena jarak antar sampelnya adalah 8. Nah, ini untuk yang sampel sistematis. Berikutnya adalah sampel kuota. Merupakan metode penarikan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Nah, contohnya apabila akan dilakukan penelitian kinerja perbankan dari populasi 120 dan ditentukan kuotanya adalah 50 bank. Nah, kemudian perbankan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Ada yang beraset besar, sedang, sama kecil. Kemudian dibuat persentasenya untuk yang besar 15%, yang sedang 36%, dan yang kecil 49%. Kuota setiap kelompok menjadi 7 bank besar. Nah, di mana dapatnya 15% dikali 50. Kemudian bank sedang 36% kali 50 dapat 18, dan 49% kali 50 dapat 25 untuk bank kecil. Nah, berikutnya adalah purposive sampling. Merupakan penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan dan tujuan penelitian. Contohnya, penelitian dilakukan terhadap 1.000 kepala keluarga penghuni rumah susun dan diperlukan 50 kepala keluarga sampel dengan kategori
umur 30 sampai 50 tahun dengan jumlah penghasilan 1 juta sampai 2 juta per bulan serta hanya memiliki 2 anak. Nah, ini adalah purposive sampling. Kesalahan penarikan sampel. Dalam penarikan kesimpulan, indikator sampel atau statistik diharapkan mewakili indikator populasi ya atau parameter. Namun, dikarenakan jumlah sampel hanyalah sebagian dari populasi, maka tidak dapat dihindari ya perbedaan nilai antara nilai statistik dengan parameter. Nah, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi disebut dengan sampling error. Contoh ya, kita lihat Bank Indonesia ingin melihat kinerja dari 5 bank daerah dengan melihat laba yang diperoleh selama tahun 2015. Dengan hanya mengambil sampel sebanyak 2 bank saja, hitunglah kesalahan sampel yang mungkin terjadi akibat dari proses pengambilan sampel tersebut. Nah, kita mencari kombinasi sampelnya dulu ya. Pakai rumus kombinasi, kita peroleh nilainya 10 kombinasinya. Nah, untuk menghitung rata-rata dari setiap kombinasi yang mungkin, kita cari rata-rata, hitungnya, kemudian menghitung sampling error-nya. Rata-rata hitung sampel dikurangi dengan mu ya. Oke, ini banknya ya, Bank DKI, Yogyakarta, Kalbar, Jabar, sama Sumbar. Ini labanya. Nah, tadi kombinasinya 10 ya. Nah, ini kita bikin kombinasinya Bank DKI sama Jogja, DKI sama Kalbar, DKI sama Jabar, kemudian DKI sama Bank Sumbar gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini dijumlahkan nilai labanya, kemudian kita cari X-bar-nya. X-bar-nya kita peroleh, kita cari rata-ratanya ya, rata-rata dari masing-masing pilihan kombinasi ini. Rata-ratanya 1, 2, 3, kemudian dibagi 2, 61,5 ya. Nah, jadi ini 61,5 dapatnya 1, 2, 3 dibagi 2. Seterusnya juga seperti itu. Jadi 184 dibagi 2 dapat 92. Kemudian kita cari sigma dari rata-rata hitungnya, kita peroleh nilainya adalah 74,2. Nah, kemudian kita cari ya selisihnya. Nah, selisih X-bar dikurangi mu ini adalah sampling error-nya. Nah, mana yang diambil? Yang diambil adalah kombinasi yang kesalahan sampelnya paling kecil. Nah, kita lihat di sini yang paling kecil itu ini ada minus 17,2, ada minus 18,7 ya. Nah, berarti yang kombinasi 5 dan 6 yang diambil. Kemudian untuk yang sampel cukup besar, yang paling besar ini ya, nomor 4 sama nomor 9. Nah, ini yang menjadi sampel yang mengalami kesalahan sampel cukup besar, seperti itu. Nah, distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Nah, misalnya ini ya, untuk melihat apakah suatu aset dianggap produktif atau tidak, biasanya digunakan ROI, ya, Return on Asset. Nah, berikut adalah ROA sampai Desember 2012 dari beberapa bank yang relatif besar di Indonesia. Ada BRI, Mandiri, CIMB Niaga, Danamon, sama BII. Nah, berdasarkan data di atas, yang diminta ada 4. Yang pertama, hitunglah berapa nilai rata-rata populasi
Yang kedua, hitunglah nilai rata-rata sampel apabila diambil 2 bank dari 5 bank yang ada sebagai sampel. Kemudian bagaimana kesimpulan nilai rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Yang ketiga, buatlah distribusi sampel dari rata-rata hitung dan buatlah diagram poligonnya untuk populasi dan sampel. Yang keempat, hitunglah standar deviasi untuk populasi dan sampel. Nah, ini case-nya kita coba selesaikan ya. Yang pertama kita hitung berapa nilai rata-rata populasi. Nah, ini populasinya ya, populasi banknya ada BRI, Mandiri, CIMB Niaga, dan nama sama BII. Nah, kita jumlahkan total ROA-nya dapat 16,48. Nah, untuk mencari rata-rata hitung populasi berarti 16,48 dibagi 5. Kita peroleh angkanya 3,30 gitu ya. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian untuk menjawab yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 diminta hitunglah rata-rata sampel apabila diambil 2 bank dari 5 bank yang ada sebagai sampel. Nah, di sini ada kombinasi ya dari 2 bank dari 5 bank yang ada sebagai sampel. Nah, berapa kombinasi yang dihasilkan? Kita masukkan rumus kombinasi dapatnya 10 ya. Kemudian kombinasi itu kita coba buat ya, BRI dengan Mandiri, BRI dengan CIMB Niaga, BRI dengan Danamon, BRI dengan BII, dan seterusnya sampai 10 kombinasi. Nah, kombinasi ROA-nya kita masukkan untuk dasar kita menghitung rata-rata hitungnya ya. 5,15 ditambah 3,55. 5,15 ini ya, ROA-nya BRI, 3,55 ROA-nya Bank Mandiri. Seperti itu, dimasukkan seperti ini, kemudian untuk menghitung rata-rata hitungnya berarti penjumlahan dari ROA 2 bank tersebut dibagi 2, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh sigma rata-rata hitungnya adalah 33. Kemudian berapa rata-rata hitung sampelnya? Berarti kan sigma X dibagi N ya. Jadi 33 dibagi 10. Kita peroleh 3,3. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai parameter sama dengan nilai statistik untuk rata-rata hitungnya ya. Ini tadi yang populasi ya, rata-rata hitungnya 3,3, kemudian yang untuk sampel 3,3 juga. Kemudian kita coba menjawab untuk yang pertanyaan kedua ya. Hitunglah nilai rata-rata sampel apabila diambil 2 bank dari sorry. Kita yang ketiga berarti. Ini menjawab yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini buatlah distribusi sampel dari rata-rata hitung dan buatlah diagram poligonnya untuk populasi dan sampel. Nah, ini ya kita buat distribusi populasi dan sampel dari nilai rata-rata hitung. Nah, tadi datanya oke, ini ya, ini interval. Kita cari angka yang maksimum itu 5,15 ya, minimum 1,49. Jadi berapa jarak antara nilai range-nya berapa? Antara yang maksimum dikurangi dengan yang minimum. Kita dapat 3,66 ini ya. Nah, kemudian berapa jumlah populasinya? Adalah 5 ya. Nah, jadi kita bagi 5 sehingga kita dapat interval antar kelas yang akan kita buat ya. Nah, berarti starting intervalnya kan 1,49 sampai
ini kita jumlahkan dengan 1,49 ditambah 0,732. Gitu ya, 1,49 kita tambah 0,732. Dapat nilainya adalah 2,22. Nah, untuk yang berikutnya, kelas yang keduanya 2,23 sampai 2,96. Sama ya, dijumlahkan dengan ini. Nah, kemudian kita cari nilai tengahnya. Cara mencari nilai tengah, ingat batas atas bawah ditambah batas atas di batas atas batas atas sama batas bawah gitu ya. Nah, itu kita jumlahkan. Dibagi 2 ya, dapat nilai tengahnya 1,86. Kemudian untuk populasi. Nah, populasi yang range-nya 1,49 sampai 2,2 ini ada berapa frekuensinya? Kita lihat ada 1 ya, ini 1. Kemudian untuk yang 2,23 sampai 2,96 nggak ada ya, kosong berarti. Kemudian untuk range yang 2,97 sampai 3,70, oh ini ada. Ini ada 3, ditulis di sini frekuensinya 3. Kemudian untuk yang 4,45 sampai 5,18 ada 1 ya. Kita tulis 1. Nah, ini kemudian kita bikin probabilitas untuk populasi. Probabilitasnya populasi frekuensi dibagi jumlah populasinya ya. Jadi 1/5. Kemudian untuk yang interval 2,97 sampai 3,7 itu probabilitasnya 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Kemudian untuk interval 4,45 sampai 5,18 probabilitasnya 1/5 ya, dapat 0,2. Kemudian untuk sampel. Sampel tadi kan dia ada 10 ya sampelnya. Nah, kita masukkan ke sini yang range 1,49 sampai 2,2 ada nggak di sini? Nggak ada ya. Ini biar nggak membingungkan, ini Ibu coba urutkan di sini ya. 2,3. Mulainya dari 2,3, 2,34. Berarti yang kelas 1 ini kosong ya. Kemudian yang 2,23 sampai 2,96 ada 3 di sini ya. Ada 3, kemudian yang range 2,97 sampai 3,70, berarti yang ini ada 4 ya. Kemudian untuk yang range 3,71 sampai 4,44 itu juga ada 3 ini ya. Oke, kita tulis di sini 3 bagi 10, ini 3. Kemudian probabilitasnya berapa? 3 bagi 10 sama dengan 0,3. Nah, kemudian kita bikin poligonnya. Nah, tadi X bar-nya sama ya, sama-sama 3,3 nih, puncaknya sama. Tapi namun kita lihat untuk apa namanya, ini nilai tengahnya ya. Ini 1,86 di sini ya, titik puncaknya di 3,3, ini yang bawahnya 4,8. Seperti ini bikin poligonnya. Kemudian untuk yang sampel 2,6 ya, ini 2,6. Kemudian titiknya 3,34 dan 4,07 di sini sampel. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya untuk pertanyaan yang keempat. Standar deviasi populasi sama standar deviasi sampel ya. Nah, kita cari masukkan data yang dari populasi ya, 5 bank tadi, kemudian kalau di populasi kita harus cari tahu mu-nya, rata-rata hitungnya kita dapat 3,3, masukkan ke dalam rumus ya, mencari standar deviasi populasi. Nah, ini kita cari X dikurang mu kuadrat. X dikurang mu kuadrat gitu ya. Nah, dapat totalnya 6,8116.
Sehingga kita peroleh nilai standar deviasi dari populasinya adalah akar dari sigma X dikurang mu kuadrat dibagi dengan N ya. Nah, kita dapat nilainya 1,17. Jadi kita dapat standar deviasi populasi itu nilainya 1,17 ya. Kemudian untuk standar deviasi sampel. Nah, ini kita cari X bar, rata-rata hitungnya dapat 3,3, kemudian kita akan mencari X dikurang X kuadrat, X dikurang X kuadrat, X dikurang X bar kuadrat gitu ya. Nah, ini kita dapat totalnya adalah sigmanya 5,11. S atau standar deviasi sampelnya kita peroleh 0,71 ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Nilai standar deviasi populasi berbeda ya. Yang tau 1,17, yang S 0,71. Jadi lebih kecil yang standar deviasi sampel. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa nilai anggota rata-rata sampel relatif lebih memusat pada nilai tengahnya dibandingkan dengan populasi. Hal ini terjadi karena penyebaran populasi lebih lebar dibandingkan dengan sampel. Namun demikian, terdapat hubungan antara standar deviasi rata-rata sampel dengan standar deviasi populasi baik untuk populasi terbatas maupun tidak terbatas. Nah, ada rumus cepatnya nih untuk mencari standar deviasi gitu ya. Nah, ini untuk yang kalau misalnya populasinya terbatas ya diketahui ya gitu ya berapa jumlah populasinya bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan atau dibagi akar N dikali akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang dikurang 1. Nah, kita coba tes nih yang ini ya. Misalnya diketahui to-nya 1,17, kemudian N-nya 5, N kecilnya 2 ya. Nah, ya udah kita masukkan rumusnya seperti ini sehingga kita peroleh angka 0,71. Jadi sama ya tesnya. Jadi bisa diestimasi dengan ini. Jadi kalau to-nya diketahui, nah itu bisa untuk menghitung S ya. Seperti itu. Nah, tadi itu rumus untuk mencari S ketika populasinya terbatas ya. Nah, kalau misalnya populasinya tidak terbatas, berarti kita bisa mencari dengan rumus ini. S sama dengan tau dibagi akar N. Gitu. Nah, ada juga yang namanya distribusi sampling proporsi ya. Nah, ini ada beberapa rumus. Nah, ini kalian coba kerjakan ya dengan menggunakan Excel yang Ibu Ibu ada di layar. Gunakan untuk coba latihan menggunakan soal yang ada di buku. Ya, seperti itu agar lebih semakin paham ya. Nah, kemudian ini beberapa rumusnya. Nah, untuk faktor koreksi ya. Jadi kalau misalnya ada penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung, ini faktor koreksinya SX sama dengan atau dibagi akar N dikali akar N dikurang N dibagi N kurang 1. Untuk yang penyesuaian standar deviasi untuk proporsi, S proporsi sama dengan akar P dikali 1 min P dibagi N dikali akar N dikurang N dibagi N kurang 1. Nah, kemudian ada yang sering menyebut mengenai dalil batas tengah central limit theorem. Mungkin perlu kita tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan dalil batas tengah ini. Untuk populasi dengan rata-rata
Mu dan varian stroke kuadrat, rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal. Di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi dan varian distribusi sampel sama dengan stroke kuadrat dibagi N. Nah, dengan kata lain, untuk ukuran sampel berukuran besar dari populasi yang berasal dari distribusi apapun dapat didekati dengan distribusi probabilitas normal. Dengan demikian, apabila diketahui nilai rata-rata dan varian sampel, maka dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi. Nah, sekian untuk materi, metode, dan distribusi sampling. Harap dibaca kembali dan membaca buku juga ya agar semakin paham mengenai materi ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.